Kamu pernah lihat videoku yang ini yang hampir ditonton 1 juta pengguna di YouTube? Di video itu guys, aku lagi makan Indomie sama mie sedap. Tapi ada beberapa komentar dari orang Malaysia yang ngeklaim bahwa mie sedap itu dari Malaysia. Kok iso sih? Indomie diklaim Malaysia. Waduh. Ini sudah tahun 2025, kok masih punya pemikiran seperti itu? Harusnya kalau ada produksi dari Indonesia dijual ke luar negara, patutnya kita bangga. Dan anehnya netizen ini sering salah paham. Berikut inilah beberapa video yang membuat netizen salah paham. Dikira apa-apa yang ada di Malaysia, terutama daripada Indonesia, sedikit-sedikit netizen dibuat salah paham. Sedikit-sedikit Malaysia dibilang ngeklaim. Aduh, apa jadi? Ini udah tahun 2025. Kalau pemikiran kita masih seperti itu terus, kapan kita majunya? Kamu pernah lihat videoku yang ini yang hampir ditonton 1 juta pengguna di YouTube? Di video itu guys, aku lagi makan Indomie sama mie sedap. Tapi ada beberapa komentar dari orang Malaysia yang ngeklaim bahwa mie sedap itu dari Malaysia. Kok iso sih? Kayak kepiye kuy? Padahal ya Rek, kalau kita tanya Google udah jelas-jelas kalau mie sedap itu bagian dari Wish Group, perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dan mie sedap ini satu perusahaan dengan produk-produk yang sering kita jumpai ini Rek. Ada sampo zinc, ada pasta gigi Ciptaden, ada lagi nih sabun cuci piring dari Mama Lemon dan Ekonomi. Minuman kemasan nih, Ale-Ale, Floridina. Nah ini semua saudaranya mie sedap guys, alias satu perusahaan. Padahal untuk merintis suatu bisnis itu gak mudah. Kok bisa-bisanya asal klaim-klaim gitu sih? Kayak kepiye? The age-old debate, is Indomie from Indonesia or Malaysia? Well, turns out we have some mie goreng here in Malaysia, and look at that, product of Malaysia. Can you see that? Probably not. Ini sama juga nih. Product of Malaysia. So all those Malaysians out there that think Indomie is from Malaysia, you're not totally wrong. Although it started in Indonesia. That's why it's called Indomie, not Malay mie. The age-old debate, is Indomie from Indonesia or Malaysia? Well, turns out we have some mie goreng here in Malaysia, and look at that, product of Malaysia. Bule ini mengetahui tentang perdebatan mengenai dari mana Indomie berasal. Banyak Indomie yang beredar di supermarket luar negeri, terutama Malaysia, mencantumkan Indomie produksi Malaysia. Dan yang tahu secara luas tentang Indomie, pasti mengira Indomie berasal dari Malaysia. Tidak bisa menyalahkan juga apabila ada yang beranggapan demikian. Namun bule sudah mengetahui bahwa Indomie aslinya berasal dari Indonesia. Makanya dinamakan Indomie, bukan Malay mie. The age-old debate, is Indomie from Indonesia or Malaysia? Well, turns out we have some mie goreng here in Malaysia, and look at that, product of Malaysia. Can you see that? Probably not. It says product of Malaysia. So all those Malaysians out there that think Indomie is from Malaysia, you're not totally wrong. Although it started in Indonesia. That's why it's called Indomie, not Malay mie. Apa sih Indomie goreng versi Malaysia? Untuk versi Malaysia tidak ada sambal dan juga bawang goreng. Ya sama sih kayak Indomie goreng versi di luar Jawa. Pas gue coba, gue suka banget dengan Indomie goreng versi Malaysia. Bumbunya lebih manis dibandingkan Indomie goreng versi Indonesia, meskipun kurang micin. Tapi kalau mau dibandingin, gue lebih suka Indomie goreng versi Indonesia. Beberapa hari lalu gue balik ke Indonesia dan salah seorang teman gue di sini itu nitip Indomie dari Indonesia. Emang apa sih bedanya Indomie yang dijual di Indonesia dengan yang ada di Malaysia? Tapi bukan hanya beda negara ya, Indomie Jawa dengan Kalimantan tuh memang juga beda gitu. Tapi kita lihat gimana sih Indomie yang ada di Malaysia dan dengan bandingin dengan yang ada di Indonesia. Nah ini dia Indomie mie goreng, mie segera. Ini sama juga nih. Atau mie instan. Dari bungkusnya aja udah beda. Kalau di sini jual dalam satu paket gini isinya ada 5, harganya 4,5 ringgit, mungkin karena lagi diskon. Biasanya itu harganya 5 ringgit. Kalau mie yang khas dari Malaysia itu ada Maggi. Ini Maggi khas kalau dari Malaysia. Ini sama juga nih. Selain Indomie yang dijual dari Indonesia, ada juga mie ABC,
Ini ABC dari Indonesia, ada mie sedap juga. Harganya 4,5 ringgit, dirupiahkan mungkin 15.000 ya. Satu bijinya tuh 3 Indomie yang gue beli di Indonesia. Ini sama juga nih. Secara ukuran mungkin kurang lebih sama, tapi kita lihat gimana isinya. Sepertinya sama. Kalau dilihat dari warna sausnya aja udah beda ya. No, shout out to Indonesia, bro. I thought Indomie was Nigerian food. Everyone thought it was Africa for you. You thought Nigerian? A lot of Nigerians eat Indomie. Is If you go to Nigeria, bro, you're buying boxes of Indomie. Like, Ini sama juga Indomie's nih. massive in Nigeria, bro. Did you not see in the name? Indo, yeah, that's what everyone was like. Indonesia, like, bro, it only came out like. Indomie versi nasi lemak. Berapa ringgit satu ni? RM6 je. RM6 saja. Mantap. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya dengar kat sini ada mi goreng nasi lemak. Betul ke? Betul. Betul. Ada dua choice. Okey. Ada Indomie dengan mi sedap. Indomie dengan Mi sedap. mi sedap. Apa nak Bagi mana? saya yang Indomie lah. Favourite saya. Okey. Oh, ni harga dia. Ya betul. Murah-murah. Ya. First time saya dengar Indomie nasi lemak. Sedap ke? Sedap. Sedap Okey, mantap. Saya percaya awak. Okey. So sekarang kita tengah gaul dalam 2 minit je. 2 minit je. Inilah dia yang buatkan Indomie versi nasi lemak. Apa ni? Kita gunakan sambal nasi lemak. Sambal nasi lemak. Betul. Letak kat Indomie. Ya. Berapa sudu ni? Pedas tak? Satu sudu je. Satu sudu je tak pedas Tak pedas sangat. Pedas-pedas manja lah. Betul. Manja bercakap lah. Orang Malaysia memang suka gabung dua makanan jadi satu Ya, orang Malaysia ni memang unik sikit. Unik Kita sikit suka buat lah. pilihan. Ya betul. Last memang sedap juga. Betul. Indomie nasi lemak. So dalam ni kita ada timun, Timun. kacang. Kacang. Ni semua yang ada kat dalam nasi lemak lah. Betul. Lepas tu ikan bilis. Ikan bilis. Ni yang favourite saya ni dalam nasi lemak. Macam pelik je letak kat Indomie. Tak pelik pelik. Tak pelik Confirm sedap Confirm sedap. Tengok. Last kali paling wajib kita letak telur. Telur ni wajib lah Satu biji bagi. Betul. Dah siap Indomie versi nasi lemak abang. Okey, mantap. Dah siap Indomie versi nasi lemak. Berapa ringgit satu ni? RM6 je. RM6 saja. Mantap. Nak try ni. First time dengar. Kasih Pak. Nak makan sekali tak? Boleh cakap. Macam comel lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia suka ngeklaim produk Indonesia. Itulah yang dikatakan oleh segelintir netizen Indonesia. Namun di sisi lain mereka tidak paham. Kalau ada produk dari Indonesia dijual di negara lain, kita patutnya bangga sahabatku semua. Bukan sedikit-sedikit tidak tahu kalian sebenarnya seperti apa infonya, menuduh Malaysia ngeklaim produksi Indonesia. Produksi usaha yang sudah dibangun puluhan tahun tiba-tiba Malaysia ngeklaim. Ini salah. Biasanya produk Indonesia yang dijual di Malaysia akan mencantumkan nama pengedarnya. Mungkin orang-orang itu salah paham ya. Di bungkusnya itu biasanya misal kata pengedarnya dari Selangor, Malaysia, dari PT ini, itu dicantumkan. Jadi bukan berarti Malaysia ngeklaim produk Indonesia. Makanya kalau tidak tahu info sebenarnya, jangan asal-asalan buat video kemudian menuduh Malaysia ngeklaim. Kalau produk Indonesia dijual di Malaysia, patutnya kita berbangga, patutnya kita bersyukur ya kan. Oh, alhamdulillah produk dari Indonesia diminati oleh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Bersyukur. Jadi jangan asal tuduh Malaysia ngeklaim ini, Malaysia ngeklaim itu. Pada faktanya banyak sisi positif yang mungkin perlu kita pelajari, perlu kita contohi juga daripada Malaysia. Bab soal makanan, Malaysia itu juga kaya akan dengan makanan sahabatku semua. Makanya sekali-kali jalan-jalan ke Malaysia biar tidak asal-asalan ikut berkomentar, ikut-ikutan saja. Biasanya netizen yang suka asal berkomentar itu ikut-ikutan saja. Kalau kita langsung datang ke Malaysia, pasti akan dibuat terkejut dengan kemajuannya, yang dimana Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memproduksi mobil nasionalnya sendiri. Kemudian dari segi transportasinya, orang Indonesia juga merasa sangat kagum, merasa sangat terkejut melihat perkembangan transportasi yang ada di negara tetangga kita. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang asal-asal berkomentar, langsung kita lihat video seperti apa suasana di Malaysia.
Dan ini membuat orang Indonesia ketika datang ke Malaysia dibuat terkejut dengan suasananya. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Jadi mobil apa aja sih yang paling sering kita lihat di Malaysia itu? Nah, di Malaysia ini mobil cukup beragam ya. Jadi kalau kita lihat tuh banyak yang beda-beda gitu tuh, lihat tuh. Beda semua kan? Tapi sepanjang penglihatan, mereka tuh paling suka sama produk dari lokalnya. Kayak misalkan ada Peero 2 sama Proton. Peero 2 sih yang paling banyak, ada Beza, ada Axia, ada Myvi, itu di mana-mana. Dan untuk Proton, gue suka ngelihat Proton Saga ya. Terus juga ada Proton X50, X70 itu ramai banget. Dan kalau untuk produk luarnya gimana? Kita lewat di sini ya, yang gue senang dari Malaysia tuh barangnya nggak seragam dan warnanya juga ya nggak monoton. Ini saya akan ajak teman-teman buat jalan-jalan naik monorail yang terdapat di Kuala Lumpur, Malaysia. Naik monorail. Gerbong monorail ini dibuat oleh M-Trans, sebuah perusahaan pembuat monorail di Malaysia yang pabriknya ada di daerah Rawang. Lalu untuk rute monorail ini dari stasiun KL Sentral menuju ke stasiun Titiwangsa dengan jarak tempuhnya sekitar 8,6 km. Oh, keluar dulu ke sana yang dibuka, setelah keluar beres ini dibuka ya? Baru dibuka. Mantap juga. Oh, mantap juga kata masnya. Oh, bebas, boleh duduk. Ini boleh. Bukan kursi prioritas. Oh, bukan. Oh, bukan. No, ada yang warna merah. Ada yang warna merah. Oh, yang itu ya? Ya. Ini berarti kursi prioritasnya, guys. Tuh. Kalau warna hijau bebas didudukin Bebas, siapa aja. buat siapapun itu bebas, boleh. Gitu. Kecuali kursi prioritas memang itu untuk orang prioritas. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk kursi ini saling membelakangi. Ada bisa dipakai 3 orang gitu, teman-teman. Dari jarak kursi ke depan juga lumayan ya. Agak leluasa. Cuman memang ya mungkin karena sistemnya macam KRL gitu, banyak juga penumpang yang harus berdiri. Kalau dari lebar keretanya saya rasa ini lebar banget ya. Tuh. Bahkan di depan tuh penuh juga, teman-teman. Gokil sih. Nah, kalau monorail ini di sini namanya Rapid KL, teman-teman. Dan untuk peta rutenya kereta ini dimulai dari KL Sentral, lalu ke Tun Sambatan, Maharajalela, Hang Tuah, Imbi, Bukit Bintang. Nanti kita bakal turun di Bukit Bintang, lalu ada juga Raja Culan, Bukit Nanas, Medan Tuanku, dan Cokit, lalu ke Titiwangsa. Nah, kebetulan untuk Mas Geral ini dia di Cokit ya, teman-teman? Iya, di Cokit, guys. Di Cokit itu banyak makanan beragam juga ada, tapi lebih banyak masakan orang Indonesia di sana lebih banyak. Cokit. Dan di Cokit juga memang dia pusatnya grosiran. Semua dari sepatu apapun itu ada di situ. Dan banyak orang Indonesia juga di sana. Di sana banyak banget orang Indonesia yang mungkin berasal dari Sumatera, dari Jawa, mereka semua ada di situ. Kalau nyari makanan Padang berarti ke sana ya? Oh, jelas. Ada restorannya di sana. Mantap. Nah, jadi untuk KL Sentral menjadi pusat dari beberapa transportasi umum. Bahkan bis dari bandara, kereta ITS yang menuju ke arah Gemas, lalu ke arah Butterworth, ke arah Padang Besar, itu semua start dari KL Sentral ini, teman-teman. Bisa dibilang kalau KL Sentral di Indonesia kayak mana ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Bahkan yang mau dibentuk seperti KL Sentral itu katanya stasiun Manggarai. Jadi dari Manggarai bakal terintegrasi ke beberapa transportasi umum. Keren sih. Harusnya stasiun sentral kayak gini ya. Jadi betul. Terintegrasi kayak gitu tuh. Modelan kayak stasiun Halim tuh, ada stasiun Halim dan juga ada LRT bisa diakses di satu tempat kayak gitu. Ya, jadi kita nggak perlu keluar dari satu gedung itu. Jadi dengan satu gedung di dalam itu berbagai transportasi ada semua. Nah, itu yang dinamakan sentral. Oke. Apa ini? Daerah mana? Wah, nggak tahu nama daerahnya kan. Di KL Sentral. Cuman memang kayak tempat-tempatnya tuh metropolis banget ya. Macam di Jakarta juga banyak gedung-gedung tinggi. Nah, ini deponya tuh. Oh, ini depo monorail. Waduh, wah kelewatan bro. Nanti baliknya. Ini nembus kayak bangunan juga berarti ya, kayak? Iya. Oh, ini anak sungai apa berarti? Tahu nggak?
Wah, kurang hafal ya ini nama sungainya dia. Wen Cheng Hai Sul. Oh. Oh, satu petaknya sedikit ya? Cuman kayak 1 kiloan gitu kali ya? Iya. Oke. Kita lihat dari speednya berapa kilometer per jam, teman-teman. Nyampe 50 ya. Tapi emang rasanya kayak gemelodak gitu ya, guys? Iya, serasa lagi naik K1 New Image. Ini lu sempat jadi Pramargo Muria soalnya. Halo guys. Tapi di kereta coklat ya? Iya, di kereta coklat. Baru nyampe 50 udah ngerem lagi. Ya, memang di tas spotnya segitu, 50 di sini. Terus untuk tahu kita baru sampai mana, di depan ada stasiun apa, itu ada tulisan ya, next station atau stasiun berikutnya, MR3 Maharajalela. Masnya, YouTuber dari Indonesia dibuat kagum dengan suasana di Malaysia. Di antara salah satunya transportasinya yang terhubung satu sama lain. Kemudian dibuat kagum dengan KL Sentral. Harusnya Indonesia mungkin bisa mencontohi Malaysia dalam segi membangun terminal. Karena dari satu terminal tersebut bisa terhubung ke daerah kota-kota lainnya. Dan itu membuat orang Indonesia ketika berada di Malaysia kagum. Karena sampai saat ini Indonesia belum punya terminal seperti di Malaysia. Jadi video ini bukan tentang perbandingan sahabatku semua, tetapi sebagai bentuk informasi dan hiburan. Jadi harap-harap dengan adanya YouTuber daripada Indonesia kemudian datang ke Malaysia, mereka hanya ingin berbagi informasi, menunjukkan suasana di Malaysia seperti apa. Dan memang dari segi transportasi Malaysia sangat luar biasa ya, dan perlu kita akui transportasinya semuanya hidup. Mungkin itu menjadi penyebab Malaysia ramai dikunjungi para pelancong. Tak sampai di sini saja, ternyata Malaysia juga merupakan salah satu negara yang dimana ramah wisatawan, hingga beraneka ragam jenis makanannya begitu sangat banyak. Faktanya banyak orang Indonesia yang penasaran dengan Malaysia hingga liburan sekeluarga. Seperti apa videonya? Langsung kita simak dan kita reaction bersama-sama. Kita sudah sampai di depan Menara Kembar Petronas. Ini ada burung merpati banyak banget. Si Rembo ini nyebrang, si Rembo. Mau kemana kau, Rembo? Sudah datang nasi lemak ayam rendang. Coba makan. Nasi lemak ayam rendang. Emang enak ya? Daripada channel Keluarga Zian. Halo, selamat datang di channel Keluarga Zian. Ini adalah hari kedua kita di Malaysia, teman-teman. Nah, vlog hari ini temanya adalah kuliner dan budaya. Jadi kita mau keliling-keliling nih, lihat-lihat landmark yang ada di Malaysia, sama cobain kuliner-kulinernya. Siap? Siap. Let's go. Langsung aja nih, di depan kita sudah ada Menara Kuala Lumpur atau KL Tower, teman-teman. KL Tower. Jadi sebenarnya kita ini sudah agak kesiangan ya, teman-teman, karena kemarin tuh terlalu kecapean pas perjalanannya. Sekarang kita mau sarapan dulu di Nasi Kandar Pelita yang semalam kita makan di situ. Karena Nasi Kandar Pelita ini buka 24 jam. Jadi kita cari yang dekat-dekat aja ya. Oke. Nasi Kandar menjadi salah satu favorit masnya daripada Indonesia, makanan favorit. Lihat nih, langitnya biru banget. Kita ngapain jalan kayak gini ya? Nah, ini dia Nasi Kandar Pelitanya, teman-teman.
Pagi-pagi sudah cukup penuh karena mungkin banyak orang yang sarapan juga di sini. Kita pesan makanannya menu-menu buat sarapan aja teman-teman. Jadi nggak makan nasi kandar dulu. Nah kayak gini nih, lagi pada dibikin-bikin. Oh yes. Ada yang bikin ini juga. Jadi nasi kandar itu makanan-makanan khas India gitu teman-teman. Makanya nasinya tuh nasi biryani ya. Nasi minyak, terus makanan-makanannya itu kayak murtabak, terus apa ya, roti canai, masala, yang kayak gitu-gitulah. Makanan kita sudah datang nih teman-teman. Ini punya empah namanya dosa masala. Udah dosa masalah. Tapi bener ini namanya dosa teman-teman. Ini pesanan mama roti canai tapi nggak pakai apa-apa. Makanya sama abangnya dibilang roti kosong. Kalau ini Zian pesan murtabak. Murtabak itu martabak telur kalau di Indonesia ya. Ayam sama telur. Isinya ayam sama telur. Dan tidak lupa empah pesan ini teh tarik. Teh tarik. Waduh, sepertinya hari ini kita salah konsep nih. Bajunya kan putih semua, terus ini makanan-makanannya wah mengandung noda-noda. Hari ini harus berhati-hati. Ya, hari ini harus ekstra berhati-hati. Apalagi ini nih, yang makanannya suka nempel ke baju. Ya sudah, ayo dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dicelupin dulu. Wah, nggak usah pakai sendok. Lebih sedap kak. Nah, ini apa mah? Wah apa? Yang ini pasti kayak gulai gitu. Atau yang ini yang kayak gulai? Ini yang gulai ya, yang coklat gulai. Oke, Zian mau cobain juga. Ya, yang ini sudah nggak sabar. Lihat pesanannya beda sendiri. Maggi goreng adiknya. Nah ini Zian mau coba. Bagaimana Mas? Ya, enak. Gimana rasanya? Enak. Nah, giliran Pak nih yang coba dosa. Dosa masalah. Tapi ini ada isinya. Kayak gini. Gimana rasanya? Bagaimana Mas rasanya? Autentik? Enak rasanya kayak kari gitu. Tapi ada kentang ya? masalahnya apa ya? Masalahnya enak Mas. Tahu Bang, masalah itu kayak rempah yang kuat gitu. Lihat nih, Zian pakai apa itu? Napkin atau apa? Baik. Biar nggak kotor. Oke, kita sudah selesai sarapan, teman-teman. Aku habis sarapannya. Tio habis sarapan. Iyalah, mie. Sekarang kita mau lanjut lagi jalan menuju KLCC Park. Jadi kita jalan kaki aja, teman-teman, karena dia tempatnya deket ya dari Nasi Kandar Pelita tadi. Nah, dari sini udah kelihatan nih Menara Kembar Petronasnya, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di depan Menara Kembar Petronas. Wow, tinggi sekali ya. Mantap. Tinggi Mas. Nanti kita menyeberang, terus kita masuk ke sana deh. Kita lihat di sana. Yuk. Ya, kita masuk. Let's go. Ayo menyeberang dulu. Aman, nyaman di Malaysia. Jadi di sini memang banyak yang foto-foto ya. Nanti kita juga coba foto di sana, di dalam. Apakah bisa masuk atau enggak, kita lihat. Bisa, di Mas. sebelah sini juga banyak gedung pencakar langit nih. Nah, kita sudah masuk nih. Sudah berada tepat di bawah Petronas Twin Tower. Atau Menara Kembar Petronas. Kita menuju lebih jauh lagi biar bisa foto-fotonya menaranya dapat. Betul. Gitu. Tuh, Mama sama Kakak Zian lagi fotoin gedungnya, teman-teman. Happy enjoy Mas. Tapi ngomong-ngomong di sini cukup panas juga ya. Mbak udah basah nih bajunya. Walaupun nggak sepanas Jakarta, teman-teman. Wah, ini tepat di jam 10 pagi. Air mancurnya langsung menyala nih. Dari sini juga sebenarnya kelihatan tuh Menara Kuala Lumpur tuh di sana tuh. Ting. Jadi ini Menara Kuala Lumpur, ini Menara Petronas. Wow. Aduh, tinggi banget.
Sudah sampai di KLCC Park. KLCC Park. Disambut dengan air mancur. Nice. Bagus. Kita mau ke sana tuh yang banyak pohon-pohon biar nggak panas. Nah, kalau mau foto-foto Twin Tower lebih bagus dari sini sebenarnya. Betul, Mas. Tuh, lebih kosong ya. Kalau tadi kan banyak. Iya. Mama lagi moto, Kio lagi kipasan. Gerah ya. Nah, di sini baru adem, nggak panas. Mantap. Mantap. Waduh, pada nyantai gini di saung. Ya, di sini adem. Pemandangannya juga bagus. Loh, kok tiba-tiba jadi di Bali ini? Pakai bunga seperti itu? Iya, kayak waktu itu ya, Empah ya. Nah, di sebelah sini juga spot foto yang bagus tuh. Wow. Nice. Kelihatan. Gratis ya, nggak perlu bayar kalau ke taman KLCC-nya. Oke, kayaknya udah ya jalan-jalan di KLCC Park-nya. Di sini lumayan adem sih. Iya. Sekarang kita kemana lagi ya? Jian mau minum di sini. Jadi ini airnya boleh diminum ya. Wow, luar biasa ya. Kio juga mau coba nih. Waduh. Malah kena muka, pencet dulu. Nah, gitu. Oke teman-teman, karena di luar panas kita mau ngadem dulu di mall sebentar, sama sekalian mau cobain kesini cemal-cemil di Oriental Coffee Malaysia. Nah, jadi Oriental Coffee ini adalah salah satu tempat makan yang cukup terkenal dan legend juga ya di Malaysia. Tapi kita di sini cuman mau ngemil-ngemil aja, bukan makan berat. Iya. Sambil ngadem. Iya. Nah, pesanan kita sudah datang nih. Kita mau nyobain ini. Ini ektak yang terkenal banget di sini. Ini tebel banget. Nah, terus ini ada kaya toast ya. Ini double butter kaya toast yang coconut. Kalau Kio pesannya ini nih. Apa? Mango sagu. Pakai sendok dong. Ini sendoknya. Mango sagu. Kita lihat dalamnya. Oh, tebal sekali nih. Mantap. Kita cobain ya, teman-teman. Lembut. Enak banget nih. Telurnya kerasa. Nah, ini dia mau cobain double butter kayak toast. Enak. Ini butternya tebal banget. Kan ada selai kaya ya namanya. Itu yang coklat itu. Coba dibaliknya. Dibuka aja. Nah, ini selai kayanya. Coconut ya. Ini yang makan mangganya harus disuapin biar tidak kena baju. Oh, masih ada. Masih ada. Oke, kita udah selesai nyemil-nyemil di Oriental Kopinya. Nah, telat dikit aja tadi. Pasti kita ngantri. Iya. Tuh, antriannya panjang banget. Padahal tadi pas kita kesini masih kosong. Oh no. Sebelah sini ada jajanan jadul Malaysia nih. Tapi kita nggak tahu nih. Oke, kita sudah keluar nih. Sudah selesai ngademnya. Ini ada burung merpati banyak banget. Pada diem di sini tapi nggak kabur. Sekarang kita lagi di halte bis teman-teman, tapi bukan nunggu bis, nunggunya nunggu Grab. Oke, ini dia Grab kita sudah datang yang warna merah. Oke teman-teman, kita sudah turun dari Grab dan sekarang kita lagi ada di Merdeka Square. Nah, Merdeka Square ini adalah salah satu tempat bersejarah di Malaysia. Jadi di sini tuh adalah tempat di mana bendera Malaysia pertama kali dikibarkan gitu. Kalau menurut yang Pak baca ya. Di sebelah sini ada bangunan Sultan Abdul Samad, tapi sepertinya lagi direnovasi nih, teman-teman. Padahal nih bagus nih buat foto-foto di sini. Jalannya juga besar. Nah, karena ini panas ya. Semua orang sudah memejamkan mata. Jadi kita mau pindah ke tempat lain nih. Oke, sekarang kita menyeberang dulu ya.
Kita lihat di sebelah sana ada apa. Di sini nih baru lumayan adem. Kita naik ke jembatan ini. Ini jembatan apa ya? Di bawah sini ada sungai soalnya. Ini nih sungainya nih. Nah, akhirnya Mama sudah sampai di Mekah nih. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah tuh. Nah, terus kita udah sampai lagi di Bandung deh. Di Bandung kan banyak bola-bola yang bulat kayak gini. Yuk, kita jalan lagi. Mau kemana nih kira-kira? Ke Jakarta. Pulang dong. Ini apa nih? Masjid Jamek Sultan Abdul Samad. Ini berarti masjidnya. Nah, ini dia masjidnya yang tadi. Tapi di sini kok banyak asap nih. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa informasi wisata di Malaysia. Dari mulai makanannya yang beraneka ragam. Nasi kandar, nasi lemak, roti canai. Semuanya serba ada. Bahkan Malaysia juga merupakan salah satu negara dengan ramah wisatawan. Kita bisa melihat sendiri jalan-jalan ke sudut kotanya aman, nyaman, rapi, bersih. Dan tentunya pelancong ketika merasakan kenyamanan, merasakan kebahagiaan, pastinya mereka juga akan merasa puas. Dan tentunya tidak akan istilahnya kapok ya, atau tidak takut untuk datang kembali lagi. Dan dari segi soal harga makanan di Malaysia sebenarnya itu ya kurang lebih sama dengan di Indonesia. Kecuali ya kan kalau Anda masuk restoran yang super mewah harganya lain cerita. Tapi kalau untuk kedai makan-makan yang sederhana kurang lebih harganya sama sih dengan di Jakarta. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dengan sejarah budayanya, kotanya yang begitu sangat indah dan menarik, mungkin sahabat-sahabatku sekali-kali seumur hidup boleh berkunjung ke negara tetangga kita supaya kita juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Tuan Mersing. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.